Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam kenal teman-teman. Kami dari mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 di Universitas Muhammadiyah Mataram, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, akan berbagi terkait mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Dewi Permatasari dan 3 teman saya, Penny Malinda, Putri Inayah, dan Septiana Triludiasari. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengkaji 3 kasus yang berkaitan dengan teori belajar. Kasus pertama akan disampaikan oleh Penny Malinda. Kasus 1. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau MEN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama, tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakan dengan benar. Soal pertama, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua, tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Jawaban pertama, karena siswa sudah terbiasa dengan jenis-jenis soal yang diberikan guru. Pemberian langkah-langkah pengerjaan soal merupakan stimulus yang diberikan kepada guru kepada siswa, sehingga siswa mampu menjawab soal dengan benar. Sedangkan kegiatan mengulang menjawab soal merupakan tindakan penguatan yang dilakukan guru agar siswa mampu menguasai materi yang dipelajari. Jadi, keberhasilan siswa dalam latihan kedua merupakan hasil dari latihan yang dilakukan sebelumnya dan kepiawaian guru yang telah membuat langkah-langkah pengerjaan dengan baik sehingga mudah untuk diikuti siswa tersebut. Soal 2. Sebagai seorang guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Metode di atas dapat dilakukan pada kegiatan eksplorasi pemahaman dalam kurikulum merdeka. Metode yang digunakan dalam pembelajaran tersebut adalah metode latihan soal dan penugasan. Adapun kegiatan mengulang menjawab soal yang sama merupakan tindakan penugasan. Dalam teori belajar behavioristik, kegiatan pelatihan dan pengulangan tersebut berfungsi sebagai penguatan untuk mengoptimalkan kemampuan peserta didik agar semakin terampil dan menguasai materi. Kasus 2. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tentang belajarnya. Dari kasus tersebut terdapat 2 soal. Soal pertama, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Soal yang kedua,
Mengapa kamu menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Adapun hasil diskusi kelompok kami untuk menjawab 2 soal tersebut adalah: untuk soal pertama, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan kasus tersebut? Rina dapat memberikan perhatian yang konsisten kepada peserta didik, membimbing, mengarahkan, memberikan pemahaman atau latihan secara berulang, dan memotivasi peserta didik tersebut. Selain itu, Rina dapat melakukan variasi model belajar, seperti menghitung dengan jari, menghitung dengan cara bernyanyi, belajar berhitung sambil bermain, contohnya dengan cara berjualan, belajar menghitung menggunakan media film atau video pendek, atau cara-cara lain yang lebih kreatif dan menyenangkan. Adapun jawaban untuk soal yang kedua dari kasus kedua ini adalah: peserta didik kelas 1 SD merupakan jenjang kelas yang masih membutuhkan bimbingan seorang guru. Peserta didik belum bisa mengerjakan sesuatu secara mandiri dan masih membutuhkan bantuan orang dewasa dalam proses belajarnya. Artinya, masih membutuhkan peran interaksi sosial dalam membantu keefektifan dan perkembangan belajar peserta didik. Hal ini sejalan dengan konsep pemikiran konstruktivisme Vygotsky yang menekankan pada pentingnya peran interaksi sosial dalam perkembangan belajar individu atau peserta didik. Nah, prinsip pemikiran Vygotsky ada 2. Yang pertama adalah ZPD atau zona perkembangan proksimal. Nah, maksudnya adalah di mana kondisi peserta didik ini belum bisa mengerjakan sesuatu dengan sendiri, namun membutuhkan peran orang dewasa dalam proses belajarnya. Sedangkan untuk prinsip pemikiran Vygotsky yang kedua yaitu scaffolding. Scaffolding ini adalah kondisi di mana kita sebagai guru memberikan dukungan dan bantuan kepada seorang anak yang pada awal proses belajarnya, kemudian sedikit demi sedikit mengurangi dukungan atau bantuan setelah anak dirasa mampu untuk memecahkan masalah dari tugas yang dihadapinya. Kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh tes deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Soal pertama, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Soal nomor 2, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Pertimbangan atau keputusan yang diambil oleh Pak Made sudah sesuai, karena Made memberikan contoh teks deskripsi mengenai suatu yang dekat dengan kehidupan para peserta didiknya. Selain itu, pemahaman tentang teks deskripsi juga merupakan menggambarkan suatu objek. Oleh karena itu, hal yang dilakukan Pak Made sudah sangat sesuai dengan memilih objek pantai dan makanan khas daerahnya. Karena dengan pemilihan objek tersebut, peserta didik tidak merasa asing dan membuat peserta didiknya mudah memahami konsep dari materi yang akan diberikan.
Selanjutnya yaitu prinsip yang digunakan oleh Made dalam kasus ini adalah pembelajaran konstekstual, yang dimana berarti pembelajaran yang mengaitkan materi dengan lingkungan sekitar peserta didik. Hal ini juga sesuai dengan salah satu teori belajar, yaitu teori sosial kognitif, yang dimana faktor lingkungan mempengaruhi pembelajaran dan perilaku seseorang. Proses belajar semacam ini disebut observational learning atau pembelajaran melalui pengamatan. Selama berjalannya observational learning, seseorang mencoba melakukan tingkah laku yang dilihatnya dan melakukan reinforcement atau punishment yang berfungsi sebagai sumber informasi bagi seseorang mengenai tingkah laku mereka. Teori belajar sosial ini menjelaskan bagaimana kepribadian seseorang berkembang melalui proses pengamatan. Demikian penyajian materi dari kami. Kritik dan saran yang membangun dari teman-teman akan sangat kami hargai. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.